Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Dosen Deso. Nah, teman-teman, mari kita belajar tentang tes wawasan kebangsaan. Nah, di materi tes wawasan kebangsaan ini, salah satu materi yang akan diujikan adalah tentang pilar negara. Nah, pilar negara itu ada beberapa turunan dari materinya, yaitu ada yang namanya Pancasila, kemudian ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika, kemudian ada NKRI. Nah, kita coba ini kan ya. Di sini ada Pancasila, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kemudian ada NKRI. Nah, lalu satu lagi ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi sub materi dari pilar negara itu terbagi menjadi 4. Nah, di video kali ini kita akan coba fokus membahas tentang Pancasila. Secara lebih spesifik, yang paling sering muncul dalam soal Pancasila itu adalah tentang pengamalan Pancasila. Nah, gitu ya teman-teman ya. Mari kita coba sedikit belajar materinya dulu, baru kita latihan soal. Oke teman-teman, sebelum dimulai, ini ada sedikit quotes yang paling saya suka yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dia mengatakan bahwa jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup dengan perihnya kebodohan. Jadi teman-teman, persiapkan dengan sebaik mungkin untuk persiapan tes CPNS tahun ini. Kapanpun itu pelaksanaannya, jangan ditunggu-tunggu, yuk gas dari sekarang untuk belajar soal-soal. Nah, karena tes wawasan kebangsaan ini adalah salah satu menjadi momok bagi sebagian orang gitu kan, yang belum mempersiapkan sama sekali. Yuk kita bareng-bareng persiapan di YouTube channel ini. Semoga bermanfaat ya. Baik, kita akan belajar materinya terlebih dahulu. Jadi yang namanya pengamalan Pancasila, Pancasila itu kan ada 5 ya. Ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Nah, setiap sila itu ada butir-butirnya. Jadi kita sebut sebagai butir ya. Kita sebut sebagai butir-butir Pancasila. Nah, gitu. Nah, ini butir-butir Pancasila ini lebih kepada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, dalam ketuhanan yang Maha Esa, di sini ada bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan seterusnya. Nah, biasanya ini butir-butir ini lebih spesifik gitu ya. Dia lebih spesifik. Misalnya di butir yang ini mengembangkan sikap menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, biasanya ketika soal seperti ini itu lebih kepada ketika ada teman yang berbeda agama kemudian memperbolehkan dia untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing seperti itu. Jadi biasanya soalnya itu diberikan dengan suatu kasus, kemudian di dalam soal tersebut tersirat gitu kan ada beberapa pernyataan butir yang sesuai dengan setiap Pancasila. Lalu pertanyaannya adalah kira-kira ilustrasi tersebut itu kan melanggar atau sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keberapa gitu. Nah, ini contoh di sila pertama gitu ya, teman-teman ya. Nanti saya akan berikan beberapa contoh yang paling sering muncul. Nah, di sila pertama itu yang paling sering muncul adalah ini, yang butir terakhir, tidak memaksakan suatu agama, kepercayaan kepada orang lain gitu. Jadi betul-betul membebaskan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini juga sila kedua ini yang paling sering muncul adalah yang ini. Nah, saya kalau menganalisis soal adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Biasanya soalnya itu adalah ketika ada bencana banjir, kemudian bencana alam longsor gitu kan. Kemudian seseorang berusaha untuk dapat membantu orang lain gitu ya, membantu orang lain yang tentang bencana tersebut gitu. Nah, kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ini juga sama gitu ya. Ini juga paling sering banyak muncul. Jadi saya coba meng-highlight beberapa butir-butir yang paling sering banyak muncul gitu ya dalam dalam soal-soal yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Berikutnya,
Persatuan Indonesia. Di sila ketiga gitu ya, yang paling sering banyak muncul adalah ini, apa namanya, mengembangkan sikap cinta kepada tanah air kayak gitu. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Nah, ini juga sering muncul ya teman-teman ya. Jadi itu beberapa poin gitu, beberapa butir yang sering muncul di dalam di sila ketiga. Jadi intinya teman-teman, untuk soal tentang tentang butir-butir Pancasila atau pengembangan Pancasila itu harus sering dibaca setiap hari gitu. Lalu berikutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini butir-butirnya. Gitu, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Biasanya kalau soal di sila keempat itu adalah yang berkaitan pada saat sedang rapat gitu ya. Pada saat sedang rapat, kemudian ada seseorang atau orang lain yang berusaha untuk dapat tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, atau berusaha memaksakan kehendaknya agar menjadi kebijakan suatu rapat. Nah, biasanya seperti itu gitu. Nah, ini juga mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nah, jadi biasanya seseorang memaksakan supaya kepentingan pribadinya dia itu diutamakan gitu. Terakhir, sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Nah, menghormati orang lain. Nih, yang paling sering muncul adalah ini, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Ini harus digarisbawahi ya. Jadi beberapa poin yang paling sering banyak muncul itu silakan teman-teman diingat-ingat karena itu apa ya, kalau saya perhatikan soal-soalnya di beberapa baik itu di latihan-latihan atau di buku-buku CPNS, bahkan berdasarkan pengalaman real tes saya, itu ada beberapa butir-butir tertentu yang memang itu sudah menjadi langganan. Salah satunya ini gitu ya, salah satunya ini di sila kelima ini. Lalu ini juga nih, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan. Nah, ini biasanya kasus plagiasi gitu ya, plagiasi atau mencontek punya karya orang lain. Nah, gitu. Oke, supaya lebih mudah, mari kita langsung saja latihan soal teman-teman ya, supaya teman-teman menjadi lebih mantap nih untuk membahas soalnya. Baik, nah tipe soalnya seperti ini, jadi agak panjang gitu ya, agak panjang, kemudian banyak ilustrasinya dan kita harus menemukan clue-cluenya. Kira-kira apa nih clue yang ada di setiap soal ini? Soal yang pertama, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, warga negara memiliki kewajiban untuk hidup berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, akan tetapi perlu disadari bahwa masing-masing individu manusia memiliki pemikiran, keinginan, kepentingan dan watak yang berbeda-beda yang seringkali bertentangan dengan nilai Pancasila. Nah, sampai sini belum ada ya. Ini masih umum gitu ya, masih kehidupan masyarakat, kemudian masih umum. Bu Lurah seringkali menjadi buah bibir bagi warganya. Nah, ini ya, ini yang mulai nih kasusnya. Kenapa menjadi buah bibir? Karena setiap menghadiri kegiatan masyarakat, beliau selalu tampil menawan dengan perhiasan dan barang-barang mewah yang melekat. Nah, ini clue-nya adalah sebenarnya ada di sini nih, barang-barang mewah gitu kan. Tampil menawan dengan barang-barang mewah. Mulai dari jam tangan, kemudian tas mewah, sehingga hobinya berganti-ganti mobil. Nah, sebetulnya intinya ada di kalimat ini. Nah, gitu ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, kebiasaan Bu Lurah tersebut bertentangan dengan Pancasila, yaitu, nah ini mungkin kita lihat dengan fenomena saat ini ya, di Indonesia sedang banyak fenomena flexing. Nah, ini kita sebut sebagai flexing ya, teman-teman ya. Jadi flexing itu menampilkan atau bergaya hidup yang sangat mewah gitu. Oke, kira-kira sila keberapa tadi saya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Apakah di sila pertama gitu kan, ketuhanan yang Maha Esa? Apakah di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Apakah sila ketiga, persatuan Indonesia? Apakah sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Dan apakah sila kelima? Oke, jelas ya, di slide sebelumnya sudah saya jelaskan. Yang paling betul adalah sila kelima, karena mencerminkan sikap suasana keluargaan gotong royong
tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan bergaya hidup mewah. Jadi yang benar adalah sila kelima. Oke ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal yang kedua. Oke. Nah, di sini masing-masing sila Pancasila memiliki kandungan nilai yang saling berkaitan dan harus diwujudkan sebagai bagian dari aspek kehidupan di masyarakat. Nah, Pancasila hanya digunakan sebagai sebuah pedoman yang perlu untuk dihafalkan oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, perlunya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sudah ada sampai sini? Nah, ini masih umum ya. Di sebuah kelompok masyarakat sedang musim bersepeda dan hampir sebagai warganya membeli sepeda baru dan kebanyakan produk luar negeri. Nah, sudah ada clue ya sampai sini ya. Produk luar negeri kira-kira apa nih, sudah terbayang nih. Akan tetapi Pak Imron sebagai warga di tempat tersebut tergolong paling kaya justru membeli sepeda asli buatan Bandung, Indonesia. Sikap Pak Imron tersebut mencerminkan nilai Pancasila, terutama sila keberapa. Nah, ini kebalikannya ya. Jadi suka membeli produk dalam negeri. Tadi sudah saya sampaikan ya. Suka membeli produk dalam negeri itu ada di sila keberapa. Jawabannya ada di sila ketiga, karena ya di sila ketiga itu ada nilai khasnya itu mengembangkan cinta tanah air dan bangga dengan produk dalam negeri. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ingat, bangga terhadap produk dalam negeri itu termasuk ke dalam Pancasila, terutama sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, ini saya highlight bukan soalnya ya, tapi butirnya, butir Pancasila itu sering muncul. Kalau soalnya itu bermacam-macam, nanti teman-teman bisa latihan di tryout gitu ya. Atau enggak teman-teman bisa coba lihat di ketika nanti real test, ini pasti akan muncul gitu. Jadi soal tentang pengambilan Pancasila itu waktu saya tes terakhir itu ada sekitar 5 soal gitu ya, 5 soal gitu. Jadi betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik supaya harus benar semua gitu soal tentang pengamalan Pancasila ini. Kita lanjutkan soal yang ketiga. Nah, di sini Desa Sukamakmur secara berkala menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa. Nah, ini ya. Jadi di sini clue-nya menyelenggarakan kegiatan pemilihan kepala desa. Seluruh warga diharapkan untuk ikut serta berpartisipasi memberikan suaranya melalui pemilihan umum. Nah, Pak Eko merupakan salah satu warga tersebut yang bekerja di pabrik. Nah, tempat Pak Eko bekerja sebenarnya memberikan izin apabila salah satu karyawannya mengikuti pemilihan kepala desa. Akan tetapi, nah ini biasanya ada salah satu clue-nya itu biasa seperti ini ya, dibenturkan gitu permasalahannya. Akan tetapi Pak Eko memilih untuk tetap berangkat bekerja daripada berpartisipasi pada pemilihan umum. Padahal sebetulnya atasannya di sini sudah memberikan izin gitu ya, sudah memberikan izin supaya Pak Eko ini atau semua karyawannya itu boleh berpartisipasi gitu kan pada saat pemilihan kepala desa. Nah, tetapi di sini Pak Eko ini dia tidak mau berpartisipasi, entah apapun itu alasannya. Kita jangan berasumsi ya. Yang pasti Pak Eko itu tetap tidak mau berpartisipasi dan tetap berangkat bekerja gitu. Nah, sikap yang dilakukan oleh Pak Eko ini bertentangan dengan Pancasila sila keberapa. Jadi sebetulnya teman-teman, kalau misalnya kita sudah lihat yang namanya musyawarah, yang namanya pemilihan umum, yang namanya pesta demokrasi, itu tidak mungkin sila pertama gitu ya. Tidak mungkin sila pertama. Asumsi sementara gitu ya, kalau misalnya ada partisipasi dalam pemilihan umum, itu pasti sila keempat gitu ya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan gitu. Nah, jadi harusnya sila keempat. Nah, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang D gitu ya. Kenapa? Karena di sini bertentangan dengan sila keempat. Karena di sila keempat itu ada perwujudan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi artinya dalam hal apapun itu gitu kan perlu untuk dapat berpartisipasi. Nah, gitu. Oke, soal berikutnya kita akan coba bahas. Denny, seorang anak yang saat ini sudah bekerja
dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Ia memiliki seorang anak yang masih duduk di sekolah menengah pertama dengan kondisi COVID-19 yang masih belum teratasi hingga saat ini, maka semua pembelajaran dilakukan secara daring. Nah, gitu ya. Jadi permasalahannya di sini bekerja menyelesaikan pendidikan tinggi dan pelaksanaan secara daring. Sehingga Denny minta tolong adiknya untuk mengerjakan tugas sekolahnya ketika adiknya mengalami kesulitan. Nah, di sini clue-nya adalah membantu ya. Jadi seorang anak yang sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi Denny itu dia sudah bekerja dan sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, lalu membantu adiknya gitu kan yang memiliki kesulitan untuk mengerjakan tugas dan pada saat pandemi Covid, karena mungkin adiknya ini tidak belajar secara efektif di kelas ya, yang ada hanya mengerjakan tugas. Nah, sikap yang dilakukan oleh Denny itu merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa. Nah, pasti teman-teman antara bingung antara sila kedua dan sila kelima, karena biasanya selalu berbenturan ya antara sila kedua dan sila kelima. Kalau sila yang pertama tidak mungkin, dan juga yang keempat itu tidak mungkin, kayak gitu. Jadi antara sila kedua dan sila kelima gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya membantu secara individu gitu ya, membantu secara individu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa? Karena di dalam sila kedua itu adalah mengembangkan sikap saling mencintai dan saling tolong menolong sesama manusia gitu, teman-teman ya. Jadi meskipun dalam konteks hal apapun gitu, apabila ada dalam suatu soal gitu ya, ada si A membantu si B, udah pasti itu sila kedua gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada soal yang ibaratnya saling membantu. Nah, gitu. Oke, berikutnya. Nah, di sini soal berikutnya adalah wilayah Indonesia bagian timur merasa keberatan dengan bagian kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Nah, ini masih umum ya. Kalimat yang dimaksud adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, terhadap keberatan tersebut, sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta bersama beberapa tokoh yang lainnya mengadakan suatu rapat pendahuluan supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Tokoh pendiri bangsa yang bermusyawarah telah bermufakat untuk menghilangkan bagian kalimat tersebut dan menggantinya dengan rumusan ketuhanan yang Maha Esa. Pernyataan tersebut menunjukkan para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen untuk mewujudkan Pancasila, terutama sila ke. Nah, ini ya teman-teman ya. Ini kira-kira sila keberapa? Lagi-lagi di sini clue-nya adalah bermusyawarah. Nah, gini ya. Bermusyawarah mufakat. Sebetulnya teman-teman tips untuk mengerjakan soal ini, kita baca lalu kita menyimpulkan apakah ini sifatnya tentang keagamaan, apakah ini sifatnya saling tolong menolong, apakah ini sifatnya tentang nasionalisme gitu kan, kemudian apakah tentang musyawarah atau keadilan. Yang paling kelihatan banget itu ada 3 sila itu ya, keagamaan, kemudian tolong menolong, lalu musyawarah. Itu sudah pasti kelihatan kayak gitu. Artinya kita sudah bisa memprediksi kira-kira apa jawabannya. Nah, sekali lagi di sini tokohnya adalah tentang bermusyawarah untuk mufakat. Jadi di sini gitu kan, bermusyawarah mufakat di sini salah satu implementasinya adalah di sila keempat, di kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah permusyawaratan dan perwakilan. Tetapi, nah gitu. Tetapi teman-teman perlu dilihat dulu gitu kan dalam konteksnya di sini clue-nya apa. Nah, di sini berdasarkan pernyataan tokoh kemerdekaan Indonesia berusaha mencari jalan keluar atas terjadinya sebuah keberatan mengenai ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, di sini gitu kan di sini yang di highlight itu adalah bukan musyawarahnya kayak gitu ya, bukan musyawarahnya. Tetapi gitu kan, di sini lihat kalian pertamanya, supaya tidak terpecah sebagai bangsa. Nah, gitu ya. Tokoh pendemo bermusyawarah mufakat. Jadi jangan terkecoh terlebih dahulu ya. Jadi apa yang diminta? Nah, di sini yang diminta adalah supaya tidak terpecah kayak gitu. Karena supaya tidak terpecah di sini artinya untuk menjaga persatuan dan keutuhan negara. Di sini adalah
jawabannya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Oke ya teman-teman ya, kira-kira seperti itu dulu. Teman-teman kalau ada pendapat lain, kalau ada keliru silahkan diketik di kolom komentar gitu ya. Nanti kita bisa diskusikan, atau kalau ada pertanyaan silahkan diketik di kolom komentar, nanti saya coba bantu untuk mendapat penjawabnya. Oke teman-teman, semoga sukses. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Dosen Deso ini. Semoga teman-teman bisa berhasil dalam seleksi CPNS di tahun ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.